Halo sob, jumpa lagi di Surya Pandawa Jok, membuat mobil sobat yang biasa-biasa saja menjadi tak biasa. Nah, sekarang kita akan mereview hasil custom interior dari mobil Toyota Hiace Premio yang sedang hits dan booming. Nah, sebelumnya sudah melihatkan klip-klipnya. Nah, sekarang kita akan mereview lebih detail. Ini tidak terbatas di Hiace Premio. Untuk tipe sebelumnya seperti Hiace standar dan Hiace komuter ini bisa di custom seperti ini. Nah, sekarang kita berada di gudang Surya Pandawa Jok, bukan di bengkel. Nah, ini kalau mau cari-cari jok yang banyak, ini tempatnya di Surya Pandawa Jok. Nah, apa aja joknya ada, langsung aja kunjungi workshop kami atau hubungi kontak kami, ada di deskripsi video. Nah, oke, kita kembali ke topik. Kita akan mereview dari bagian depan. Nah, untuk di bagian depan ini tidak banyak perubahan yang signifikan. Nah, untuk di bagian kaca seluruhnya ditambahkan aksesoris berupa gordin, warnanya beige karena menyesuaikan interior di dalamnya. Nah, untuk di bagian dashboard tidak ada yang berubah. Nah, untuk di bagian jok depannya ini masih menggunakan jok orisinil, hanya saja di retrim ulang menggunakan bahan sintetik dari Leatherlux, yaitu yang Primo. Jadi yang dipakai ini Leatherlux Primo, warnanya Delta Beige. Nah, untuk jahitannya bisa dilihat sob, hasilnya apike tenan, konsisten lurusnya, tidak mencong-mencong seperti cacing kepanasan. Nah, untuk modelnya ini sobat bisa bebas memilih, pokoknya sesuai dengan kemauannya. Nah, ini model yang dipakai sudah kesepakatan bersama dengan si pemilik mobil. Nah, untuk di bagian depan ini tidak banyak perubahan. Nah, langsung aja di bagian penumpang yang istimewa nih sob, banyak modifikasinya. Kita buka. Wis, apike tenan sob. Nah, untuk joknya ini semua masih menggunakan jok orisinilnya, hanya saja dimodifikasi. Nah, untuk bagian joknya kita review belakangan. Sekarang kita interior lainnya dulu. Untuk di bagian lantainya ini menggunakan lantai vinil. Nah, untuk warna dan motifnya ini bebas dipilih karena banyak motifnya, bisa dipilih sesuai dengan keinginan dan kemauan sobat-sobat semua. Nah, ini yang dipakai, ini warna lebih terang ya, supaya tidak terlalu gelap lantainya. Nah, untuk di bagian dindingnya ini dilapis juga menggunakan bahan yang sama dengan bahan yang ada di joknya, yaitu menggunakan bahan sintetik dari Leatherlux, yaitu yang tipe Primonya. Nah, ini full dindingnya dilapis ulang. Nah, sampai dengan pilar-pilarnya semuanya. Nah, ini bisa dilihat, wih, kameranya. Nah, untuk gordingnya ini juga full semua kaca. Nah, itu bisa dilihat di pintu belakangnya. Nah, mantep pokoknya sob, pokoknya apike tenan. Nah, langsung aja. Nah, kita review dimulai dari baris pertama. Nah, ini baris pertama masih menggunakan jok orisinilnya, hanya saja dimodifikasi. Ya, tentunya semua juga dimodifikasi. Namun yang baris pertama ini sangat istimewa sekali karena dibuat menjadi electric seat. Jadi joknya itu semuanya dipotong, baris pertama, kedua, dan ketiga menjadi satu-satu. Lalu untuk di bagian pertama ini dibuat pilot seat seperti ini. Nah, saya akan coba elektriknya apakah berfungsi atau tidak. Tentunya berfungsi dong. Nah, ini bisa dilihat nih sebagai bukti bahwa ini benar-benar electric seat, bukan pajangan saja. Nah, ini bisa dilihat sob, jalan terus, lagi mundur lagi. Nah, ini rebahnya ini bisa rebah sampai belakang sob. Jadi kalau untuk tiduran ini sangat nyaman sekali. Nah, mantep kan.
Tapi tentunya dilihat juga di belakang ada penumpang atau tidak, supaya tidak berantem dengan penumpang. Pastinya nggak mungkin, karena biasanya yang duduk di depan ini untuk bosnya, di belakangnya biasanya buat karyawan atau yang mendampinginya. Nah, untuk model ini sudah disepakati bersama. Nah, tentunya saya sudah bilang kalau model itu bebas seperti kemauan sobat-sobat seperti apa. Nah, ini kita lihat hasil customnya. Untuk kepalanya dibuat seperti model bis ya, tanpa headrest, tapi ini lekukannya sudah sangat nyaman di leher dan kepala untuk senderan, tidak pegal. Nah, untuk jahitannya bisa dilihat sob, wah pokoknya rapih, apik kayak tenan. Nah, untuk di bagian tengah ini juga ada meja. Nah, ini cup holder 2 untuk menaruh minuman. Nah, ini tempat tisu. Lalu ini ada untuk charging HP. Ini sudah ada tempatnya, tinggal bawa kabelnya, tinggal dicolok. Ini ada 4 buah, 1 2 3 4. Mantap. Nah, untuk di bagian sebelah kiri juga sama. Joknya juga elektrik. Nah, ini tombolnya di sini sob. Nah, sekarang saya coba lagi untuk maju. Apakah terlihat? Mudah-mudahan terlihat. Wih, mantap sekali. Nah, buat sobat-sobat, kalau mobilnya mau dibuat elektrik seperti ini, apalagi yang punya mobil high-S, nah ini bisa dibuat seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian kedua dan ketiga. Kalau untuk bagian kedua ini hanya dimodifikasi standar, yaitu dipotong menjadi satu-satu, lalu hanya ditambahkan armrest universal ya, tidak dirubah terlalu banyak. Nah, ini untuk jahitannya kita cek satu-satu. Wah, benar-benar konsisten sekali. Nah, mantep ini sob. Nah, untuk legroomnya saya akan duduk di baris ketiga. Nah, ini tidak sempit ya sob, ini masih lebar. Nah, ini posisinya masih seperti bawaan pabrik. Nah, maksudnya itu bisa dilihat sob, baut yang leading masih digunakan. Nah, itu maksudnya masih posisi bawaan pabrik, tidak dimajukan dan tidak dimundurkan, masih tetap pada posisi aslinya, hanya saja joknya dipotong. Nah, potongan yang sebelah sini digeser ke sini. Nah, untuk jarak antar joknya ini sejengkal lebih, sekitar 20 cm. Jadi penumpang bisa lewat tengah sini atau bisa lewat pinggir sini. Nah, di baris pertama, kedua, dan ketiga ini semua posisinya masih berada di bawaan pabrik, hanya saja di bagian depan ini tidak dipakai seperti ini karena sudah ada armrestnya, hanya saja digeser sedikit ke dekat pintu, tidak juga dimajukan dan tidak juga dimundurkan, masih pada posisi bawaan pabrik. Nah, bisa dilihat ini saya tingginya 170, saya selonjoran, masih sangat nyaman dan tidak mengganggu penumpang di depannya. Nah, untuk armrestnya ini armrest universal. Nah, di bagian putaran bawah ini ada putaran bawahnya sob, bisa dilihat, kelihatan nggak nih? Nah, ini putaran bawah ini bisa diatur. Oh, ternyata terlalu ke bawah, ini bisa dinaikin. Oh, ini sudah cukup. Jadi untuk mengatur posisi armrest pada saat direbahkan seperti ini, mau lebih ke bawah atau lebih ke atas, nah ini tinggal diputar-putar saja. Nah, untuk di bagian
depan. Nah, ini saya akan coba lagi duduk di bagian depan. Baris keduanya apakah sama seperti di bagian ketiga? Nah, ini di bagian ketiga. Ini juga bagian kedua ini sob, bagian kedua. Sorry. Bagian kedua ini juga sama, tidak mengganggu penumpang di depannya. Ini saya selonjoran juga masih sangat nyaman sekali. Nah, untuk dari belakang tampilannya seperti ini. Ini bisa dibuat casan untuk baris penumpang. Baris penumpang untuk penumpang di baris kedua. Wah, mulai ngaco ini sob. sorry. Nah, untuk di baris pertama saya akan coba duduk. Apakah legroomnya juga lega seperti baris kedua dan ketiga? Nah, saya akan coba duduk. Oh, ternyata juga sama, tidak mengganggu penumpang yang ada di samping supir dan juga pengemudinya. Ini saya bisa masih selonjoran dan sangat nyaman sekali. Oh ya, satu lagi untuk seat belt yang di bagian depan, ini seat beltnya di perut. Nah, seperti ini. Jadi modelnya seperti model HS komuter. Nah, untuk bagian belakang itu masih menggunakan jok orisinilnya. Ini posisinya lagi dilipat ya sob. Nah, buat sobat-sobat semua yang punya mobil HS tipe apapun, baik dari standar, komuter maupun premium, yang mau dirubah seperti ini tapi masih menggunakan jok orisinilnya bisa. Nah, ini sebagai referensi terbaik buat sobat. Nah, untuk harga tentunya masih murah dan terjangkau. Nah, langsung aja kunjungi workshop kami atau hubungi kontak kami terlebih dahulu untuk reservasinya. Nah, untuk proses pengerjaan ini membutuhkan waktu paling lama 2 minggu sob untuk menyelesaikan pekerjaan seperti ini. Nah, akhir kata, mohon maaf bila banyak kesalahan selama review di video ini. Dan salam sukses, salam karya dari Surya Pandawa Jok. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.